Satu persatu kesaksian yang berseberangan dengan terdakwa Ferdy Sambo terbuka di ruang sidang. Apakah ini artinya membuka peluang hakim bisa segera memutuskan hukum terberat untuk Sambo? Rentetan kesaksian semakin memberatkan terdakwa Ferdy Sambo. Dalam sidang Senin 21 November 2022, mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit meyakini Ferdy Sambo ikut menembak Yosua. Saksi makin meresahkan, Ferdy Sambo siap dihukum berat? Begini kata pakar hukum pidana Heri Firmansyah. Sidang Ferdy Sambo dan terdakwa lain begitu banyak membuka fakta baru terkait pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Saksi-saksi yang hadir turut menjadi sorotan karena keterangannya yang ternyata berbeda dengan pengakuan Ferdy Sambo selama ini. Satu persatu kesaksian yang diungkapkan di persidangan mulai meresahkan pihak Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Mulai dari Baradae yang siap membuka rekayasa Ferdy Sambo, kemudian Azan Romer yang mengaku takut saat bersaksi karena tekanan mantan Kadif Propam itu. Ada pula kesaksian mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Ridwan Soplanit yang turut hadir dalam persidangan. Menambah fakta baru perbuatan Ferdy Sambo terhadap Brigadir J. Mulai dari intervensi yang dilakukan Ferdy Sambo terhadapnya, hingga perbedaan jumlah peluru yang ada di TKP dan di jasad Brigadir J. Tak hanya itu, kesaksian Bribka Danu juga turut menjadi sorotan karena merasakan ada kejanggalan pada peristiwa tembak-menembak di rumah Duren 3 pada tanggal 8 Juli 2002 yang lalu. Dikutip ayojakarta.com dari YouTube Kompas TV pada hari Kamis 24 November 2022, pakar hukum pidana Heri Firmansyah turut berkomentar atas hal tersebut. Saat ini kehadiran saksi sudah mulai mengerucut pada proses pembuktian. Bukan lagi berputar-putar pada kronologis, tapi sudah masuk pada mereka yang saat kejadian hadir atau katakanlah yang berada di TKP, ujar Heri. Untuk tim penyidik yang hadir merupakan yang langsung berhubungan di tempat kejadian perkara dan mengetahui persis apa yang terjadi, tambahnya. Saksi yang hadir saat persidangan juga mengungkapkan dugaan jika penembakan tidak dilakukan hanya oleh satu orang. Hal-hal tersebut menurut Heri sudah mendukung terjadinya suatu tindak pidana dan hanya menunggu hakim memberikan keputusan atas peristiwa tersebut. Menurut Heri, jika hakim kemarin lebih mengerucut kepada persiapan pembunuhan Brigadir J, atau jika memang diketahui ada persiapan, mulai dari pergerakan dari satu TKP ke TKP yang lain, maka itu dapat membuat peluang terbukanya kasus ini secara lebih terang benderang sebagai pembuktian pasal dakwaan 340. Menurut saya, itu akan bisa lebih membuat terang benderang apakah 340 KUHP-nya ini sudah mulai terlihat atau tidak, ujar Heri. Termasuk dugaan penggunaan sarung tangan yang dikenakan Ferdy Sambo saat itu. Senjata berupa pistol yang sempat terjatuh yang diduga digunakan untuk mengeksekusi Brigadir J. Hal-hal tersebut menurut Heri harusnya lebih ditekankan sebagai pembuktian pembunuhan ini memang direncanakan atau tidak. Ditambah dengan posisi barang pribadi Brigadir J yang sampai saat ini masih belum diketahui di mana keberadaannya, dan pendakwaan terhadap obstruction of justice menambah deretan bukti pembunuhan ini direncanakan. Apalagi dengan adanya obstruction of justice, ini diduga sudah ada master plan. Kita tidak bisa mengatakan pasti, tapi sudah ada diduga kuat adanya master plan ke arah sana, ujar Heri. Dengan pembersihan kemudian melibatkan banyak orang di beberapa label tertentu, tambahnya. Ini yang nantinya membedakan pasal 340 dan 338 KUHP. Karena jika hanya pasal 338, maka tidak akan sekompleks gini, ucap Heri.